Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, beliaunya Kiai Haji Ja'far Shadiq Fauzi, pengasuh Pondok Pesantren Batu Ampar Madura, menulis surat terbuka untuk pemerintah dan NU khususnya dengan menulis sebuah buku Hikayat Israiliyah versus Khurafat kaum Khabib Dobolowi. Baik Hikayat Israiliyah maupun Khurafat Khabib Dobolowi semuanya cerita dobol dari kaum Yahudi. Keprihatinan Kiai Haji Ja'far Shadiq Fauzi ini mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan nyata atas adanya kesesatan yang diajarkan oleh para Khabib Dobolowi terhadap masyarakat Indonesia, yang tentunya ke depan ini menjadi tidak baik kalau dibiarkan. Dan kami katakan pemerintah sudah saatnya untuk membubarkan Robitoh Alawiyah. Terhadap keprihatinan beliau ini penuh banyak harap organisasi keagamaan khususnya NU dan para kiai-kiai untuk turun tangan pula melihat kesesatan yang diajarkan oleh para Khabib Dobolowi kepada masyarakat Indonesia. Oke, kita langsung saja dengarkan bagaimana keprihatinan beliau melihat para Khabib Dobolowi mengajarkan khurafat, kesesatan, rasisme di tengah masyarakat kita yang sudah bersepakat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu kami buat buku ini untuk menjadi surat terbuka kepada pemerintah, kepada para alim, para ulama, dan juga para ulama yang bermitra dengan pemerintah seperti MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan ormas-ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lain. Ini surat terbuka untuk para penjenengan semua bahwa selama ini ada kesesatan yang terselubung dibungkus dengan atas nama Dzurriyyah Nabi, dan ini tidak ada satupun yang berani berbicara, berani menyuarakan kesesatan tersebut. Ingin tahu di antara kesesatan-kesesatannya, bab 1 ini sudah kami sampaikan kemarin. Bab 1 di khurafat kedua halaman 17 dari buku Hikayat Israiliyah Yahudi versus khurafat kaum Ba'alawi. Waqala radhiyallahu anhu, di kitab mereka, qad a'tani al-haqq, telah memberikan kepadaku. Siapa al-haqq? Itu Allah. Apa yang telah diberikan? At-tasrifil kaun, pengendalian fil kaun, di dalam alam semesta, kulluhu, semuanya. Ini nomor 3 ya, dalam kitab Al-Wariqat min Manaqib Sayyidina Syekh Al-Fakhr Abi Bakar bin Salim, halaman berapa? Halaman 303. Coba lihat di Al-Wariqat, PDF-nya beredar. Oke, kalau ingin langsung ini di sini di halaman 17. Jadi katanya salah satu leluhur Tuan Ba'alawi yang
yang bernama siapa? Al-Fakhr, kesombongan, kebanggaan mereka, Abi Bakar bin Sadiq. Semua alam selesai, diserahkan sama dia. La ilaha illallah. Hayyan wa maitan, baik urusan hidup maupun urusan mati, dia yang ngatur. Wa qala li, Allah berkata kepada dia, kepadaku, ya abdi, wahai hambaku, mulki mulkuka, tusarrifu fihi kaifa syi'ta. Wahai hambaku, kerajaanku adalah kerajaanmu juga. Kamu gunakan di dalam kerajaanku ini sesuai dengan keinginanmu. La haula wala quwwata illa billah. Ini bagaimana tanggapan para kiai sebelum kami menjelaskan? Tolong kiai, bersikap adillah kepada umat. Siapapun yang telah melakukan kesesatan, tolong ditindak. Suruh minta maaf kepada Allah dan suruh minta maaf kepada baginda Nabi dan suruh minta maaf kepada umat kalau memang ini benar-benar menyesatkan. Tapi kalau tidak, apa penjelasannya? Insya Allah tidak satu pun para sahabat mengatakan seperti ini. Baginda Nabi pun tidak pernah mengatakan seperti ini. Apalagi para ulama. Tidak ada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan seperti ini, kecuali firqah-firqah batilah, kelompok-kelompok yang batal seperti Al-Batiniyah, Ismailiyah, dan Syiah-Syiah yang berlebihan yang mengatakan seperti ini. Fa'khudul ladzi yafika, saya mengambil apa yang pas bagi saya ambil. Jadi kalau Mama Gufron hanya bicara dengan semut, langsung ditindak di kerajaan Allah. Limanil mulkul yawma lillahi wahidil qahar. Kerajaan Allah katanya diberikan kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu para teman-teman, kenapa saya membahas nasab walaupun itu nasab orang lain? Ya, karena apa yang disampaikan Ki Haji Imaduddin Al-Bantani itu menurut saya itu sudah suatu kebenaran, karena sampai saat ini tidak terbantahkan. Selain itu kami masih mengkaji dan mendalami siapakah mereka itu sebenarnya, kalau memang bukan anak cucu dari Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah yang merupakan zuriyah Nabi. Siapakah mereka itu sebenarnya? Dari sini, dari huruf-huruf ini kami mencari, kami menggali, kami mengkaji, mendalami. Kalau sampai ajaran yang seperti ini berkembang biak di Nusantara, tidak akan pernah itu kemungkinan mereka akan menyesatkan saudara-saudara kita, anak-anak cucu kita, dan semua rakyat Nusantara. Coba kalian dengar dari semboyan-semboyan mereka bahwa taring itu katanya sampai ke kamar mandinya saja itu mustajab. Logis enggak? Kalau memang mustajab, tempat mulia taring kota Wani, kenapa mereka tinggalkan? Kenapa pindah ke Nusantara yang bagi mereka tidak ada apa-apanya? Tipu daya. Baik teman-teman, jadi ini adalah hurufat yang ketiga yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan saat ini merupakan kemanfaatan bagi ilmu yang akan menghasilkan kemanfaatan di antara kita semua. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, secara kajian keilmuan para Kabib Debolowi Fik mustahil sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu kita berjuangkan
untuk mensosialisasi bahwa Khabib Dobolowi bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara masif dan terus menerus, agar masyarakat tidak lagi tertipu oleh dogma dan jargon-jargon para Khabib Dobolowi, serta kita harapkan para mukibin pekok bisa menyadari selama ini dirinya hanya taklid buta atas doktrin-doktrin sesat para Khabib Dobolowi. Dan dengan masifnya informasi ini, kita harap juga pemerintah mengambil sikap untuk melakukan pembubaran Rabithah Alawiyah, karena disinilah salah satu biang kerok terjadinya rasisme dari para Khabib Dobolowi yang ditetapkan secara sepihak oleh Rabithah Alawiyah sebagai seolah-olah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pembubaran Rabithah Alawiyah, masyarakat akan lebih bisa melihat secara terbuka kesesatan para Khabib Dobolowi yang selama ini ditampilkan berbalut sorban, berkedok di balik dakwah Islamiyah, tetapi sebenarnya dobol. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.